Sobat MOGAT, Imitators of God. Di video kali ini kita mau melanjutkan poin yang selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar 8 poin. Nah, poin selanjutnya apa ya? Yang ke-9. Firman Tuhan atau Alkitab adalah benih. Di dalam Lukas 8 ayat 14 sampai 15, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya mengenai seorang penabur, di mana penabur tersebut menabur di tanah yang subur, bebatuan, semak berduri, dan di pinggir jalan. Nah, di ayat 11, Yesus mengatakan bahwa benih itu ialah firman Tuhan. Kehendak Allah atau tujuan Allah bagi hidup kita dalam konteks ini adalah hidup yang menghasilkan buah. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan bahwa Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk bertumbuh secara rohani. Tuhan mengajarkan kita untuk menghasilkan banyak buah dalam kehidupan kita. Nah, buah itu buah apa aja ya? Yaitu buah roh. Buah roh ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, dan penguasaan diri. Kemudian yang ke-10, firman Tuhan atau Alkitab adalah seperti pedang. Di Efesus 6 ayat 10-20 ditulis mengenai kita harus menggunakan yang namanya perlengkapan senjata rohani. Nah, di situ ada banyak teman-teman. Salah satunya adalah pedang. Nah, pedang ini yang dimaksudkan adalah pedang roh. Nah, pedang roh itu apa? Pedang roh itu ialah firman Tuhan. Kita mau baca di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, di sini begitu jelas bahwa firman Allah ini seperti pedang. Firman Allah mengetahui apa isi hati kita dan firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketika Yesus dicobai iblis atau setan di padang gurun, Yesus merespon iblis dengan firman Tuhan, dengan kata-kata yang ada di firman Tuhan. Kemudian reaksi iblis apa? Reaksi iblis adalah menyerah. Nah, disinilah Yesus menggunakan pedang itu, yaitu firman Allah, untuk melawan iblis atau setan. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa firman Tuhan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Selanjutnya yang ke-11, firman Tuhan atau Alkitab membantu kita berdoa. Kita mau baca di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki secara harafiah atau secara umum berarti kita meminta kepada seseorang yang mempunyai hak dengan kekuasaan untuk memerintah. Dari sini kita bisa tahu bahwa firman Tuhan membantu kita mendapatkan apa yang kita doakan. Kemudian yang ke-12, yang terakhir yaitu firman Allah atau Alkitab kuat di dalam kita. Kita mau baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di sini perikopnya 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, di sini Yesus mengumpamakan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir atau batu. Mana yang kuat? Pasti yang batu, karena di sini mempunyai fondasi yang kuat atau dasar yang kuat.
Jadi ketika rumah itu dilanda badai, dilanda hujan, atau dilanda apapun, pasti akan kuat. Yesus mengatakan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu adalah menggambarkan orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Firman Allah membangun dasar yang kuat di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi melawan kita, kita akan tetap teguh. Hari ini kita belajar 4 poin lagi teman-teman. Yang ke-9, firman Allah adalah benih. Yang ke-10, firman Allah seperti pedang. Yang ke-11, firman Allah membantu kita berdoa. Yang ke-12 atau yang terakhir, firman Allah kuat di dalam kita. Nah teman-teman, bacalah Alkitab setiap hari, karena di dalam Alkitab mengajarkan banyak hal mengenai kehidupan kita ke depan, di mana kita bisa hidup lebih baik dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Jangan lupa like kalau teman-teman suka sama video ini, dan jangan lupa untuk komen kalau ada teman-teman yang mempunyai pertanyaan. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain, siapa tahu mereka belum mengetahui Alkitab itu apa. Dan subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam I'm God, imitators of God.